Saya Cindy Permadi dan Yasir Nenek Ama. Informasi pertama akan disampaikan oleh Yasir. Silakan Yasir. Baik, Cindy, kita ke informasi pertama di Kompas Petang. Saudara, tiang listrik di Lumajang, Jawa Timur roboh dan menimpa mobil pick-up yang sedang melintas pada Jumat pagi. Akibatnya, sopir dan kernet mobil terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Mobil pickup ini, saudara, ringsek di bagian depan setelah tertimpa tiang listrik di Jalan Madurejo, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Akibat kejadian ini, sopir dan kernet mobil terluka dan dibawa ke rumah sakit. Mereka mengalami luka di bagian tangan dan juga kepala. Menurut warga, tiang listrik roboh akibat hujan yang disertai dengan angin kencang. Hujannya deras disertai angin kencang. Itunya ya goyang, jadi pas ini melintas kena itu yang di atas itu. Termasuk supirnya gimana sama kernetnya juga? Supir kurang tahu, katanya kernet yang yang luka. luka langsung dibawa ke puskesmas. Sudah dibawa ke puskesmas. Iya. Seorang warga di Palu, Sulawesi Tengah tewas diterkam buaya saat berenang di pantai kawasan Teluk Palu. Jasad korban sempat dibawa buaya sebelum akhirnya dievakuasi oleh tim SAR. Video saat korban dibawa buaya usai diterkam sempat terekam. Menurut warga yang sempat berada di lokasi kejadian, korban diterkam buaya saat tengah berenang dan tidak sadar didekati buaya. Warga yang tidak bisa lagi menyelamatkan korban kemudian menghubungi kantor SAR Palu untuk proses evakuasi. Nah, itu sekitar 10 meter lebih lah paling dari korban. Jadi kami sempat teriaki, Pak, buaya dia terdengar. Berapa posisi dia sementara berenang, dia terdengar. Terus? Begitu dia mungkin korban ini merasa ada gemercik air, dia angkat kepalanya. Begitu dia angkat kepalanya, buaya sudah di depan langsung. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu menceritakan bagaimana korban dievakuasi. Tembakan sempat dilepaskan, saudara, untuk menakuti buaya yang membawa jasad korban. Tim penyelamat pun akhirnya berhasil mengevakuasi korban. Kakansar Palu mengingatkan warga bahwa pesisir Palu adalah habitat buaya sehingga harus lebih berhati-hati dan mengurangi aktivitas di lokasi tersebut. Buaya langsung melepaskan, mungkin karena respon kaget, buaya melepaskan korbannya. Setelah itu baru kita langsung evakuasi. Jadi ada beberapa perahu tadi, ada yang halau buayanya, kemudian ada satu perahu yang khusus untuk melaksanakan evakuasi. Untuk masyarakat, karena daerah pesisir kita ini adalah habitatnya buaya, mulai dari muara Sungai Palu sampai ke pesisir Talise, kemudian Kampung Nelayan. Ini sering dilalui mondar-mandir buaya yang melintas. Kemudian aktivitas masyarakat yang kami perhatikan banyak yang sering berendam di depan Kampung Nelayan itu. Lalu bagaimana proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR hingga akhirnya bisa membawa jasad korban untuk dimakamkan? Kita tanyakan kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu, Muhammad Rizal. Selamat petang, Mas Rizal. Mas Rizal, ini akhirnya korban jasad bisa dievakuasi begitu, tapi bagaimana jalannya proses evakuasi korban yang jasadnya saat itu sempat dibawa oleh buaya? Iya, selamat siang, Mas Yasir. Kami sampaikan pada saat kejadian tanggal 27 Maret 2025 kemarin, kami sempat mengulur waktu sampai kurang lebih 2-3 jam untuk mengikuti pergerakan buaya yang membawa korban di pesisir pantai Nelayan di Talise. Namun kami berkoordinasi dengan teman-teman BKSDA dengan TNI Polri bahwa buaya tersebut agak susah untuk kita jinakkan dalam kondisi di atas permukaan air, sehingga kami berinisiatif bahwa harus memberikan shock tembakan sekali pada buaya tersebut, kurang lebih jarak 1 meter dari buaya, sehingga ada respon dari buaya tersebut langsung melepaskan korban, sehingga kami dari tim SAR gabungan bisa langsung mengevakuasi korban pada saat buaya menghindar dari posisi korban saat mengapung. Demikian. Berarti memang harus dilakukan penembakan begitu ya, sehingga buaya bisa melepas cengkramannya ke jasad ya. Dan akhirnya sudah dievakuasi. Butuh berapa lama waktunya?
Kami butuh waktu kurang lebih 3 jam untuk mengikuti pergerakan buaya tersebut karena korban dibawa mondar-mandir ke kiri ke kanan di sekitar kampung nelayan, sehingga kami tidak bisa merespon untuk mengevakuasi korban tersebut, sehingga dilakukan satu tembakan untuk memberikan shock pada buaya tersebut sehingga korban berhasil dilepaskan dan kita melaksanakan evakuasi. Nah, Pak Rizal, sebenarnya sudah dapat informasi terkait dengan awal peristiwa kejadian ini seperti apa? Iya, seperti yang disampaikan oleh warga bahwa kronologinya yang bersangkutan korban berenang di pantai nelayan. Di kampung nelayan tersebut merupakan satu tempat yang menjadi favorit di Kota Palu untuk warga berendam dan berenang. Namun dalam situasi yang berbeda bahwa daerah tersebut adalah habitat buaya dan pada saat yang bersangkutan berenang dalam kondisi yang sunyi, buaya tersebut melintas sehingga korban langsung disambar oleh buaya tersebut. Kalau memang di situ merupakan lokasi yang sudah merupakan habitat buaya, apakah memang sudah ada tanda ataupun peringatan bahwa area tersebut sebaiknya jangan digunakan oleh warga untuk berenang? Iya, untuk sebagian besar warga Palu sudah sebagian besar mengetahui bahwa daerah tersebut mulai dari muara sungai Palu sampai ke pesisir pantai kampung nelayan tersebut merupakan habitat buaya dan sering mondar-mandir daerah tersebut. Semua warga sudah tahu dan papan pengaman pun sudah dipasang oleh teman-teman BKSDH. Bahkan patung buayanya sudah dibuatkan di pantai tersebut, namun masyarakat masih beraktivitas di lokasi tersebut. Bukan hanya aktivitas nelayan, tapi aktivitas berendam pariwisata yang cenderung berenang di sana. Sehingga mungkin antisipasi yang perlu dilakukan adalah monitoring kepada teman-temannya atau warga masyarakat yang melaksanakan kegiatan wisata di sana, Pak. Ini daerah wisata, kalaupun iya, setelah kejadian ini apa yang akan dilakukan sehingga memang kejadian ini tidak terulang lagi? Iya, ini dianggap sebagai salah satu tempat wisata karena favorit. Banyak warga yang berasumsi bahwa dengan berendam air laut di lokasi tersebut, banyak penyakit yang bisa disembuhkan sehingga jadi favorit untuk berenang, berendam. Dan kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah baik dari kelurahan maupun kecamatan untuk mengantisipasi tersebut. Kami sudah sampaikan untuk membuat jaring pengaman di mana batas masyarakat bisa untuk berendam dan tidak berenang keluar melewati batas yang sudah ditentukan. Dan kami bersepakat untuk menyiapkan satu tim lifeguard yang standby di lokasi tersebut untuk mengawasi pergerakan masyarakat yang beraktivitas di pantai tersebut. Ini yang menjadi harapan kita bersama, tidak ada kejadian serupa terjadi di sini. Terima kasih Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu, Muhammad Rizal telah berbagi informasi di Kompas Petang. Salam sehat, Pak Rizal. Selamat siang. Kesorotan selanjutnya, saudara, terkait dengan penyelidikan kasus pembunuhan jurnalis di Banjarbaru yang kini tengah memeriksa 5 orang saksi. Polisi pastikan akan serahkan bukti baru dan tetap berkoordinasi dengan Polisi Militer Angkatan Laut. Sejumlah bukti dan juga petunjuk telah dikumpulkan polisi terkait dengan kasus pembunuhan jurnalis perempuan yang bernama Juwita di Banjarbaru yang diduga dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Laut berinisial J berpangkat Klasisi 1. Polisi telah memeriksa 5 orang saksi, saudara, namun belum termasuk terduga pelaku. Polisi juga masih berkoordinasi dengan Polisi Militer Angkatan Laut untuk menyerahkan berkas dan juga bukti terkait dengan kasus pembunuhan ini. Saat ini sudah mengumpul bukti karena nanti